Sejarah mencatat seorang wanita yang dipilih untuk mengandung cahaya paling murni di tengah kegelapan Mekah. Ia menjalani masa kehamilannya dalam kesunyian setelah kehilangan suaminya, tanpa menyadari bahwa janin di rahimnya akan mengubah jalannya dunia selamanya. Di sebuah tempat sunyi bernama Al-Abwa, perjalanan hidupnya mencapai titik yang tak terduga. Inilah kisah ketabahan Aminah binti Wahab, ibunda Nabi Muhammad. Kisah ini disaring dari berbagai literatur sejarah Islam yang diakui oleh para ulama, termasuk Sirah Ibnu Hisham, Tarikh At-Tabari, serta rujukan hadis yang menelusuri silsilah kemuliaan. Penulisan ini berpijak pada fakta sejarah yang menekankan pada kesucian nasab sebelum lahirnya pembawa risalah terakhir. Mekah pada abad ke-6 adalah pusat peradaban yang unik di Jazirah Arab. Di tengah lingkungan yang keras dan tatanan sosial yang seringkali diwarnai oleh tradisi jahiliyah, terdapat keluarga-keluarga yang tetap menjaga kehormatan moral serta kemurnian garis keturunan. Salah satu keluarga yang memegang posisi terhormat ini adalah Bani Zuhroh. Dari kabilah inilah lahir seorang wanita bernama Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab merupakan putri dari Wahab bin Abdul Manaf yang menjabat sebagai pemimpin Bani Zuhroh. Dalam catatan sejarah, Wahab bin Abdul Manaf dikenal sebagai sosok yang memiliki kedudukan tinggi dan kemuliaan karakter. Hal ini menempatkan Aminah binti Wahab dalam posisi sosial yang sangat dihormati di kalangan kaum Quraisy. Aminah binti Wahab tumbuh dalam lingkungan yang menjaga nilai-nilai kesantunan dan kesucian, jauh dari perilaku rendah yang umum terjadi pada masa itu. Keberadaan Aminah binti Wahab dalam garis keturunan yang bersih ini bukanlah sebuah kebetulan sejarah. Dalam sebuah riwayat, hadis riwayat Muslim menyebutkan bahwa Allah memilih Kenanah dari keturunan Nabi Ismail, kemudian memilih Quraisy dari Kenanah, lalu memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan akhirnya memilih Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Meskipun hadis ini sering dikaitkan dengan garis ayah, para sejarawan sepakat bahwa pihak ibu pun dipilih dari rahim yang paling suci dan nasab yang paling mulia. Aminah binti Wahab dikenal oleh masyarakat Mekah sebagai wanita yang memiliki kecerdasan, ketenangan, dan budi pekerti yang luhur. Aminah binti Wahab tidak hanya mewarisi nama besar keluarga, tetapi juga mempraktikkan martabat yang membuatnya berbeda dari wanita-wanita lain di zamannya. Kehidupan Aminah binti Wahab di rumah Wahab bin Abdul Manaf mencerminkan bagaimana persiapan sebuah takdir besar seringkali dimulai dari penjagaan karakter yang sangat ketat. Pada masa itu, struktur masyarakat sangat bergantung pada kabilah. Namun bagi Aminah binti Wahab, identitas kabilah bukan sekedar alat kekuasaan, melainkan amanah untuk menjaga nama baik. Tidak ditemukan riwayat yang menyebutkan Aminah binti Wahab terlibat dalam tradisi-tradisi syirik yang ekstrim atau perilaku yang merendahkan martabat wanita. Lingkungan internal keluarga Bani Zuhroh memberikan perlindungan bagi Aminah binti Wahab untuk tetap menjadi pribadi yang tenang dan reflektif. Memahami latar belakang Aminah binti Wahab memberikan gambaran bahwa sosok yang akan mengandung manusia paling mulia telah dipersiapkan melalui proses seleksi alami yang sangat panjang. Allah menjaga garis keturunan ini tetap murni, tanpa tercampur dengan noda-noda yang merusak kehormatan. Aminah binti Wahab adalah titik temu dari kemuliaan akhlak dan ketinggian nasab di tanah Mekah. Ketenangan hidup Aminah binti Wahab dalam keluarga Wahab bin Abdul Manaf menjadi pondasi penting bagi peristiwa besar yang akan segera menghampiri. Kesucian yang terjaga ini pada akhirnya menarik perhatian tokoh paling berpengaruh di Mekah untuk sebuah maksud yang besar. Kehormatan yang melekat pada Aminah binti Wahab kemudian membawa langkah-langkah baru yang menghubungkan dua keluarga paling mulia di tanah Arab. Pernikahan antara Aminah binti Wahab dan Abdullah bin Abdul Muthalib merupakan peristiwa besar dalam sejarah masyarakat Mekah. Kejadian ini dicatat dalam berbagai kitab sejarah, seperti Sirah Ibnu Hisham dan Tabakat Al-Kubra karya Ibnu Sa'ad, sebagai pertemuan dua garis keturunan yang paling terhormat di kalangan Quraisy. Proses ini bermula dari keputusan Abdul Muthalib, pemimpin Mekah yang sangat disegani, untuk mencarikan pasangan bagi putra bungsunya, Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abdul Muthalib dikenal sebagai pemuda yang memiliki ketampanan fisik dan kemuliaan akhlak yang luar biasa. Beliau baru saja selamat dari peristiwa nazar penyembelihan setelah Abdul Muthalib menebusnya dengan 100 ekor unta. Keselamatan Abdullah bin Abdul Muthalib dipandang oleh masyarakat Mekah sebagai tanda bahwa pemuda ini memiliki kedudukan khusus di sisi Allah. Untuk menjaga kemuliaan tersebut, Abdul Muthalib memilihkan wanita yang paling setara dalam hal nasab dan kepribadian, yaitu Aminah binti Wahab. Abdul Muthalib mendatangi kediaman Wahab bin Abdul Manaf, pemimpin Bani Zuhrah, untuk melamar Aminah binti Wahab bagi Abdullah bin Abdul Muthalib.
Dalam tradisi Arab yang luhur, pernikahan bukan sekedar ikatan dua individu, melainkan penggabungan dua keluarga besar yang memiliki reputasi tinggi. Wahab bin Abdul Manaf menerima lamaran tersebut karena memahami bahwa Abdullah bin Abdul Muthalib adalah pemuda terbaik di seantero Mekah. Pernikahan ini berlangsung dengan penuh kesederhanaan namun syarat akan kehormatan. Aminah binti Wahab resmi menjadi istri Abdullah bin Abdul Muthalib. Berdasarkan riwayat sejarah, pernikahan ini dianggap sebagai pasangan yang paling serasi karena keduanya berasal dari puncak nasab yang bersih dari noda jahiliyah. Aminah binti Wahab membawa ketenangan dalam rumah tangga baru tersebut, sementara Abdullah bin Abdul Muthalib membawa cahaya kemuliaan yang terpancar dari wajahnya. Beberapa riwayat sejarah menyebutkan adanya fenomena unik saat pernikahan ini berlangsung. Sebelum menikah dengan Aminah binti Wahab, banyak wanita Quraisy yang menginginkan Abdullah bin Abdul Muthalib karena melihat tanda-tanda istimewa pada diri pemuda tersebut. Namun setelah Abdullah bin Abdul Muthalib menikah dengan Aminah binti Wahab, tanda-tanda tersebut berpindah kepada Aminah binti Wahab. Hal ini menunjukkan bahwa Aminah binti Wahab adalah bejana yang memang telah disiapkan oleh Allah untuk menerima amanah yang besar. Masa awal pernikahan Aminah binti Wahab dan Abdullah bin Abdul Muthalib dilalui dengan penuh kebahagiaan di Mekah. Keduanya menjalankan peran masing-masing dalam tatanan sosial yang ada. Aminah binti Wahab menunjukkan pengabdian sebagai istri yang bijaksana, sementara Abdullah bin Abdul Muthalib tetap membantu urusan keluarga besar Abdul Muthalib. Kehidupan mereka mencerminkan bagaimana sebuah ikatan suci dibangun di atas landasan karakter yang kuat. Refleksi dari peristiwa ini menunjukkan bahwa persiapan kelahiran seorang manusia besar tidak dimulai saat kelahirannya saja, tetapi sejak pemilihan pasangan hidup bagi orang tuanya. Pernikahan Aminah binti Wahab dan Abdullah bin Abdul Muthalib adalah cara Allah menjaga kemurnian jalur keturunan manusia yang paling dicintainya. Meskipun kehidupan pernikahan ini terlihat tenang secara lahiriah, takdir Allah sedang bekerja menuju sebuah rencana yang jauh lebih besar bagi seluruh alam semesta. Namun kebahagiaan dalam rumah tangga yang baru dibangun ini segera menghadapi ujian yang nyata. Sebagai bagian dari tanggung jawab ekonomi dan sosial, sebuah perjalanan besar harus ditempuh oleh salah satu dari mereka, meninggalkan kesunyian di hati yang ditinggalkan. Kebersamaan yang harmonis di Mekah ini perlahan mulai bergeser pada sebuah keharusan yang membawa perpisahan fisik antara Aminah binti Wahab dan Abdullah bin Abdul Muthalib. Kehidupan pernikahan antara Aminah binti Wahab dan Abdullah bin Abdul Muthalib berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Sebagai bagian dari masyarakat Makkah yang mengandalkan perdagangan sebagai sendi ekonomi utama, Abdullah bin Abdul Muthalib harus menjalankan kewajiban sosial dan keluarga. Berdasarkan catatan dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, tidak lama setelah pernikahan tersebut, Abdullah bin Abdul Muthalib harus bergabung dengan kafilah dagang Quraisy yang menuju ke wilayah Syam. Perjalanan dagang ke Syam merupakan rutinitas tahunan bagi penduduk Mekah, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Quran, surat Quraisy ayat 2. Masyarakat Quraisy melakukan perjalanan pada musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Syam. Sebagai pemuda dari keluarga terpandang, Abdullah bin Abdul Muthalib membawa amanah modal dan barang dagangan milik keluarganya. Aminah binti Wahab yang saat itu sedang berada pada masa awal kehamilan harus merelakan keberangkatan suaminya demi kemaslahatan ekonomi mereka. Keberangkatan kafilah dagang dari Mekah biasanya diiringi dengan persiapan yang matang karena perjalanan menembus padang pasir memakan waktu berbulan-bulan. Aminah binti Wahab melepas Abdullah bin Abdul Muthalib dengan ketenangan yang menjadi ciri khas karakternya. Meskipun secara manusiawi terdapat rasa berat untuk berpisah di masa awal pernikahan, Aminah binti Wahab menunjukkan kepatuhan terhadap tradisi dan tanggung jawab yang dipikul oleh Abdullah bin Abdul Muthalib. Dalam sejarah Islam, momen perpisahan ini mencerminkan bagaimana ketabahan Aminah binti Wahab mulai diuji. Lingkungan Mekah yang kering dan keras menuntut kemandirian dari para wanita yang ditinggalkan suaminya pergi merantau. Aminah binti Wahab tetap tinggal di bawah perlindungan keluarga besar Abdul Muthalib di Mekah. Selama masa penantian ini, Aminah binti Wahab menjalani hari-harinya dengan menjaga diri dan janin yang ada dalam rahimnya, sesuai dengan martabat wanita mulia Quraisy. Keadaan ekonomi dan tuntutan hidup pada masa itu memang mengharuskan para lelaki Quraisy untuk meninggalkan rumah dalam waktu lama.
Abdullah bin Abdul Muthalib berangkat dengan harapan dapat membawa keuntungan yang cukup bagi keluarganya sekembalinya nanti. Namun perjalanan melintasi padang pasir yang luas selalu membawa resiko kesehatan dan keamanan yang besar. Aminah binti Wahab hanya bisa menunggu kabar yang dibawa oleh para kurir atau anggota kafilah lain yang bergerak lebih cepat. Refleksi dari peristiwa ini menunjukkan bahwa kehidupan Aminah binti Wahab sejak awal sudah dipenuhi dengan pengorbanan perasaan. Ketenangan yang dimiliki Aminah binti Wahab menjadi kekuatan utama dalam menghadapi kesunyian di rumahnya. Kesabaran ini merupakan bagian dari pembentukan karakter seorang ibu yang kelak akan melahirkan seorang yatim. Aminah binti Wahab tidak mengeluh atas keadaannya, melainkan menerima ketetapan sosial dan takdir yang berjalan dengan penuh martabat. Penantian Aminah binti Wahab di Mekah diiringi dengan harapan agar Abdullah bin Abdul Muthalib segera kembali dengan selamat. Setiap kafilah yang mendekati perbatasan kota selalu menjadi perhatian bagi penduduk Mekah, termasuk bagi Aminah binti Wahab yang menantikan kepulangan suami tercintanya. Namun kabar yang dinantikan dari perjalanan tersebut ternyata membawa arah yang berbeda dari apa yang diharapkan oleh keluarga besar Abdul Muthalib. Seiring berjalannya waktu, rombongan dagang dari Syam mulai bergerak kembali menuju arah selatan. Kabar mengenai posisi kafilah tersebut perlahan mulai mencapai telinga penduduk Mekah, namun membawa informasi yang mengejutkan tentang kondisi kesehatan Abdullah bin Abdul Muthalib. Ketika kafilah dagang Quraisy mulai tampak di ufuk Mekah, harapan penduduk kota tersebut biasanya memuncak. Namun kepulangan kafilah kali ini membawa kabar yang berat bagi keluarga besar Abdul Muthalib. Berdasarkan riwayat yang dicatat dalam Tarikh At-Tabari dan Sirah Ibnu Hisham, Abdullah bin Abdul Muthalib tidak ada di antara rombongan yang tiba. Abdullah bin Abdul Muthalib terpaksa berhenti di Yathrib karena jatuh sakit saat perjalanan pulang dari Syam menuju Mekah. Abdullah bin Abdul Muthalib menetap di rumah saudara-saudara dari garis ibunya, yaitu Bani Najjar, untuk memulihkan diri. Abdul Muthalib segera mengirim putra tertuanya, Al-Harith bin Abdul Muthalib ke Yathrib untuk menjemput dan memastikan keadaan Abdullah bin Abdul Muthalib. Namun takdir berkata lain. Sesampainya Al-Harith bin Abdul Muthalib di Yathrib, Abdullah bin Abdul Muthalib ditemukan telah wafat dan sudah dimakamkan di sana. Kabar wafatnya Abdullah bin Abdul Muthalib sampai ke Mekah dan mengguncang seluruh keluarga besar Quraisy. Bagi Aminah binti Wahab, berita ini merupakan kenyataan yang sangat berat. Aminah binti Wahab kehilangan suami tercintanya saat usia pernikahan mereka baru berjalan beberapa bulan. Lebih dari itu, Aminah binti Wahab kini harus menghadapi kenyataan bahwa janin yang sedang dikandungnya akan lahir tanpa pernah mengenal sosok ayahnya. Aminah binti Wahab menerima berita tersebut dengan ketabahan yang luar biasa. Meski duka mendalam menyelimuti hatinya, Aminah binti Wahab tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam tradisi Islam kelak, seperti meratap secara berlebihan atau menunjukkan keputusasaan. Aminah binti Wahab tetap menjaga ketenangan dirinya demi keselamatan janin yang ada di rahimnya. Kedewasaan sikap Aminah binti Wahab dalam menghadapi musibah ini menunjukkan kekuatan mental yang dipersiapkan Allah untuknya. Wafatnya Abdullah bin Abdul Muthalib di usia muda menjadikan Aminah binti Wahab sebagai janda dalam usia yang masih sangat belia. Kehilangan ini bukan hanya persoalan perasaan, melainkan juga perubahan status sosial dan tanggung jawab hidup di tengah masyarakat Mekah. Namun perlindungan dari mertuanya, Abdul Muthalib, tetap kuat bagi Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab tetap dihormati dan dijaga sebagai bagian dari keluarga inti pemimpin Quraisy. Dalam kacamata sejarah Islam, peristiwa ini merupakan awal dari status yatim yang akan disandang oleh calon pemimpin umat manusia kelak. Allah telah menetapkan bahwa manusia paling mulia akan tumbuh tanpa bimbingan ayah sejak dalam kandungan. Aminah binti Wahab menjadi satu-satunya sandaran bagi masa depan sang bayi. Refleksi dari momen ini menunjukkan bahwa ujian berat yang dialami Aminah binti Wahab adalah bagian dari rencana besar untuk membentuk kemandirian dan kesucian nasab sang anak. Meskipun kesedihan menyelimuti rumah Aminah binti Wahab, masa kehamilan tetap berjalan sesuai dengan fitrahnya. Kesunyian setelah kepergian Abdullah bin Abdul Muthalib perlahan digantikan oleh kesadaran Aminah binti Wahab akan tanggung jawab besar yang sedang ia pikul. Aminah binti Wahab kini mencurahkan seluruh perhatiannya pada kehidupan baru yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Masa-masa setelah berita duka tersebut membawa Aminah binti Wahab ke dalam fase kehidupan yang lebih kontemplatif. Di balik rasa kehilangan yang nyata, Aminah binti Wahab mulai merasakan pengalaman-pengalaman fisik dan spiritual yang berbeda selama menjalani masa kehamilannya.
Kehidupan Aminah binti Wahab setelah wafatnya Abdullah bin Abdul Muthalib memasuki fase yang penuh dengan ketenangan batin. Di tengah duka yang masih terasa di rumahnya, Aminah binti Wahab menjalani masa kehamilan dengan kondisi fisik yang sangat baik. Berdasarkan riwayat yang dikumpulkan oleh para ahli sirah, Aminah binti Wahab merasakan kehamilan yang sangat ringan. Beliau tidak mengalami kelelahan yang berlebihan, mual, atau beban berat yang biasanya dirasakan oleh para wanita yang sedang mengandung. Kondisi fisik yang stabil ini merupakan fenomena yang mencolok bagi Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab merasa seolah-olah tidak ada beban tambahan dalam tubuhnya. Ketenangan ini tercatat dalam literatur sejarah sebagai bagian dari perlindungan Allah terhadap sosok yang akan melahirkan pemimpin umat manusia. Aminah binti Wahab menjalani hari-harinya di Mekah dengan tetap menjaga martabat dan martabat keluarganya di bawah pengawasan mertuanya Abdul Muthalib. Dalam tinjauan sejarah Islam, pengalaman Aminah binti Wahab ini selaras dengan kedudukan istimewa yang diberikan Allah kepada ibu para nabi. Meskipun Al-Quran dalam surat Luqman ayat 14 menyebutkan bahwa pada umumnya ibu mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, namun Allah memberikan pengecualian kenyamanan bagi Aminah binti Wahab. Hal ini memudahkan Aminah binti Wahab untuk tetap beraktivitas secara normal di lingkungan rumahnya tanpa hambatan kesehatan yang berarti. Selama bulan-bulan kehamilan tersebut, Aminah binti Wahab lebih banyak menghabiskan waktunya dalam kontemplasi. Kedekatan Aminah binti Wahab dengan keluarga Bani Hashim dan Bani Zuhrah memberikan dukungan moral yang kuat. Aminah binti Wahab tidak merasa terasing, meskipun statusnya kini adalah seorang janda yang sedang mengandung. Kehormatan nasab yang melekat pada Aminah binti Wahab membuat masyarakat Mekah tetap menaruh hormat yang besar kepadanya. Selain kesehatan fisik, Aminah binti Wahab juga merasakan ketenangan jiwa yang mendalam. Tidak ada rasa cemas yang berlebihan mengenai masa depan anaknya kelak, meskipun sang anak dipastikan lahir sebagai yatim. Kekuatan karakter Aminah binti Wahab terpancar dari cara beliau menghadapi hari-hari penantian tersebut. Aminah binti Wahab menjadi saksi atas keajaiban-keajaiban kecil yang terjadi pada tubuhnya sendiri, yang semakin menguatkan keyakinannya bahwa janin yang dikandungnya memiliki kedudukan yang sangat penting. Refleksi dari masa kehamilan Aminah binti Wahab ini menunjukkan bahwa Allah telah mengatur segala sesuatu agar sang pembawa risalah tumbuh dalam rahim yang tenang dan sehat. Beban berat kehidupan yang dialami Aminah binti Wahab melalui perpisahan dengan suaminya dikompensasi dengan kemudahan dalam proses mengandung. Aminah binti Wahab menjadi cerminan tentang bagaimana kesabaran dalam menghadapi musibah berujung pada datangnya kemudahan-kemudahan yang tidak terduga. Bulan demi bulan berlalu di kota Mekah yang kering. Aminah binti Wahab tetap menjadi sosok yang tegar di tengah perubahan zaman. Namun ketenangan fisik yang dirasakan Aminah binti Wahab mulai disertai dengan pengalaman-pengalaman spiritual yang lebih nyata. Aminah binti Wahab mulai mendapatkan isyarat-isyarat yang tidak hanya dirasakan oleh tubuhnya, tetapi juga mulai menyentuh alam bawah sadar dan penglihatannya. Fenomena-fenomena yang melampaui logika manusia ini mulai sering hadir dalam kehidupan sehari-hari Aminah binti Wahab. Isyarat tersebut bukan sekedar mimpi biasa, melainkan sebuah penegasan tentang keagungan sosok yang sedang dinantikan kehadirannya oleh seluruh alam. Masa kehamilan Aminah binti Wahab mendekati puncaknya dengan serangkaian pengalaman yang melampaui kebiasaan manusia pada umumnya. Dalam catatan sejarah Islam, periode ini ditandai dengan fenomena spiritual yang sangat kuat. Berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabakat Al-Kubra, serta diperkuat oleh riwayat Imam Ahmad, Aminah binti Wahab menyaksikan tanda-tanda kebesaran yang menunjukkan bahwa janin di dalam rahimnya bukan merupakan manusia biasa. Salah satu peristiwa yang paling menonjol adalah ketika Aminah binti Wahab melihat sebuah cahaya yang keluar dari dirinya. Cahaya tersebut digambarkan sangat terang sehingga mampu menerangi istana-istana di wilayah Syam. Perlu dicatat bahwa Syam berjarak sangat jauh dari kota Mekah, melintasi ribuan kilometer padang pasir. Fenomena ini bukan sekadar bayangan, melainkan isyarat visual yang nyata bagi Aminah binti Wahab mengenai jangkauan risalah yang akan dibawa oleh anaknya kelak. Selain penglihatan cahaya, Aminah binti Wahab juga mengalami mimpi-mimpi yang bermakna. Dalam mimpi tersebut, Aminah binti Wahab diberitahu bahwa dirinya sedang mengandung pemimpin umat manusia. Isyarat spiritual ini juga menyertakan perintah agar memberikan nama Muhammad kepada bayinya saat lahir nanti.
Nama Muhammad, yang berarti yang terpuji, adalah nama yang belum populer digunakan oleh masyarakat Arab pada masa itu, sehingga petunjuk ini memiliki kedudukan yang sangat penting bagi Aminah binti Wahab. Riwayat mengenai cahaya ini juga didukung oleh perkataan Nabi Muhammad di kemudian hari. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, Nabi Muhammad menyebutkan bahwa ibunda beliau melihat cahaya keluar saat mengandung beliau, yang menerangi istana-istana di Syam. Keterangan ini memberikan landasan faktual dalam sejarah Islam bahwa peristiwa tersebut benar-benar dialami oleh Aminah binti Wahab sebagai bagian dari irhash atau tanda-tanda kenabian sebelum masa kerasulan dimulai. Aminah binti Wahab menghadapi fenomena-fenomena luar biasa ini dengan ketenangan jiwa. Aminah binti Wahab tidak merasa terketakut atau bingung, melainkan merasakan sebuah kedamaian yang mendalam. Pengalaman spiritual ini menjadi penguat bagi Aminah binti Wahab yang harus menjalani sisa masa kehamilannya sendirian tanpa didampingi Abdullah bin Abdul Muttalib. Melalui tanda-tanda ini, Allah memberikan penghiburan sekaligus kesiapan mental bagi Aminah binti Wahab bahwa tugasnya adalah menjaga sebuah amanah besar bagi semesta. Refleksi dari peristiwa munculnya cahaya ini menunjukkan bahwa kelahiran seorang utusan Allah selalu diiringi dengan isyarat alam. Bagi Aminah binti Wahab, cahaya tersebut adalah penegas bahwa penderitaan dan kesunyian yang dialaminya akan berujung pada sesuatu yang menerangi dunia. Kesiapan Aminah binti Wahab untuk menerima tanda-tanda ini membuktikan bahwa Aminah binti Wahab adalah wanita yang memiliki kejernihan hati dan kekuatan iman yang luar biasa di tengah masyarakat jahiliyah. Tanda-tanda yang dialami Aminah binti Wahab selama masa mengandung ini kini mencapai titik akhirnya. Segala isyarat spiritual dan keringanan fisik yang dirasakan selama berbulan-bulan akan segera berganti menjadi kenyataan fisik yang dinantikan oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Waktu yang dijanjikan bagi kehadiran sang cahaya di tengah kota Mekah telah tiba. Segala persiapan batin yang telah dijalani Aminah binti Wahab selama masa kehamilan kini bermuara pada satu hari yang sangat istimewa bagi sejarah umat manusia. Detik-detik yang dinantikan dalam sejarah umat manusia akhirnya tiba di sebuah rumah yang terletak di kawasan Syu'ab Bani Hashim, Mekah. Berdasarkan riwayat yang masyhur dalam Sirah Ibnu Hisham dan dikuatkan oleh pendapat para ulama sejarah, Nabi Muhammad lahir ke dunia pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Kelahiran Nabi Muhammad terjadi dalam suasana yang tenang, di mana Aminah binti Wahab menjalani proses persalinan tanpa hambatan medis yang berarti. Dalam catatan sejarah, Aminah binti Wahab didampingi oleh beberapa wanita saat proses kelahiran tersebut. Salah satunya adalah Syifah binti Amru, ibunda dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Kehadiran para saksi ini memberikan gambaran faktual mengenai kondisi fisik bayi yang baru lahir. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yang sangat bersih dan telah dihitan menurut sebagian riwayat sejarah. Fenomena ini menambah daftar keistimewaan fisik yang menyertai kehadiran Nabi Muhammad di bumi. Kelahiran Nabi Muhammad pada hari Senin memiliki landasan yang kuat dalam hadis. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad pernah ditanya tentang puasa pada hari Senin. Lalu Nabi Muhammad menjawab bahwa itu adalah hari di mana beliau dilahirkan dan hari di mana wahyu pertama kali diturunkan kepada beliau. Keterangan ini memberikan kepastian hukum dan sejarah mengenai waktu kelahiran tersebut, yang kemudian menjadi hari yang sangat dihormati dalam tradisi Islam. Aminah binti Wahab menyambut bayi tersebut dengan perasaan syukur yang mendalam, meskipun sosok ayah sang bayi, Abdullah bin Abdul Muttalib, tidak hadir mendampingi. Kesunyian karena status yatim sang bayi segera tertutup oleh kegembiraan keluarga besar Bani Hashim. Setelah bayi lahir, Aminah binti Wahab segera mengirim utusan kepada kakek sang bayi, Abdul Muttalib, untuk memberikan kabar gembira mengenai kelahiran cucu laki-lakinya. Abdul Muttalib menyambut kabar tersebut dengan sukacita yang luar biasa. Beliau segera datang menemui Aminah binti Wahab, lalu menggendong bayi tersebut dan membawanya masuk ke dalam Ka'bah. Di hadapan Baitullah, Abdul Muttalib berdoa dan bersyukur kepada Allah atas karunia seorang cucu yang sehat dan sempurna. Peristiwa ini menunjukkan bahwa meskipun lahir tanpa ayah, Nabi Muhammad mendapatkan perlindungan sosial dan kasih sayang yang penuh dari pemimpin tertinggi Quraisy saat itu. Refleksi dari peristiwa kelahiran ini memperlihatkan bagaimana Allah mengatur waktu yang paling tepat bagi munculnya pembaharu dunia. Aminah binti Wahab tetap menjadi sosok sentral yang memberikan kehangatan pertama bagi Nabi Muhammad.
Ketabahan Aminah binti Wahab selama 9 bulan mengandung dalam kesendirian, kini terbayar dengan kehadiran seorang anak yang menjadi pelipur lara bagi dukanya atas kehilangan Abdullah bin Abdul Muthalib. Kelahiran Nabi Muhammad di tengah kota Mekah bukan hanya menjadi urusan internal keluarga Bani Hashim. Peristiwa ini membawa perubahan suasana di seluruh kota, di mana tanda-tanda alam dan kebahagiaan manusia mulai menyatu. Aminah binti Wahab kini memulai tugas barunya untuk merawat dan memberikan identitas bagi putra kecilnya tersebut di tengah masyarakat yang sangat memperhatikan nama dan silsilah. Setelah prosesi syukur di Ka'bah selesai, perhatian keluarga kini tertuju pada pemberian nama resmi dan langkah-langkah awal pengasuhan. Aminah binti Wahab memegang peranan penting dalam menentukan identitas sang putra sesuai dengan isyarat spiritual yang pernah diterimanya. Setelah kelahiran Nabi Muhammad, perhatian keluarga besar Bani Hashim terfokus pada pemberian identitas bagi bayi yatim tersebut. Aminah binti Wahab yang telah melewati masa persalinan dengan selamat memegang peranan kunci dalam mewujudkan isyarat spiritual yang diterimanya selama masa mengandung. Sebagaimana dicatat dalam sirah Ibnu Hisham, Aminah binti Wahab telah mendapatkan petunjuk agar menamai putranya dengan nama yang mengandung makna pujian yang besar. Proses pemberian nama ini dilakukan secara resmi pada hari ke-7 setelah kelahiran. Abdul Muthalib, sebagai kakek dan pelindung utama, menyelenggarakan jamuan akikoh dengan menyembelih onta dan mengundang para pemuka Quraisy. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat Mekah bertanya mengenai nama yang diberikan kepada bayi laki-laki itu. Abdul Muthalib mengumumkan bahwa nama cucunya adalah Muhammad. Nama ini terdengar asing dan tidak lazim di telinga masyarakat Arab pada masa itu, karena mereka lebih terbiasa menggunakan nama-nama nenek moyang atau nama yang merujuk pada kekuatan alam. Ketika para pemuka Quraisy bertanya mengapa Abdul Muthalib tidak menggunakan nama dari garis keturunan leluhur mereka, Abdul Muthalib menjawab bahwa beliau menginginkan agar cucunya dipuji oleh Allah di langit dan dipuji oleh manusia di bumi. Keputusan ini selaras dengan pesan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Aminah binti Wahab kepada Abdul Muthalib berdasarkan pengalaman batinnya. Nama Muhammad secara harfiah berarti yang terpuji secara berulang-ulang, sebuah nama yang mencerminkan karakter dan masa depan yang akan diemban oleh bayi tersebut. Dalam tinjauan sejarah, pemberian nama ini merupakan bentuk pengukuhan identitas yang sangat kuat. Aminah binti Wahab memberikan kasih sayang pertamanya dalam dekapan yang penuh ketenangan, sementara Abdul Muthalib memberikan perlindungan sosial melalui pemberian nama yang megah. Aminah binti Wahab memastikan bahwa wasiat spiritual yang ia terima tidak terabaikan oleh tradisi kesukuan yang kaku. Hal ini menunjukkan bahwa Aminah binti Wahab bukan sekadar ibu yang pasif, melainkan penjaga amanah yang teliti terhadap setiap detail tanda-tanda kebesaran yang menyertai putranya. Refleksi dari momen ini memperlihatkan bagaimana nama Muhammad dipersiapkan oleh Allah melalui lisan hamba-hambanya yang paling dekat. Aminah binti Wahab menjalani hari-hari awal sebagai ibu dengan penuh dedikasi. Meskipun rumah mereka kini tanpa kehadiran Abdullah bin Abdul Muthalib, kehadiran bayi dengan nama yang mulia ini memberikan cahaya baru bagi Aminah binti Wahab. Penamaan ini menjadi titik awal di mana identitas Nabi Muhammad mulai dikenal oleh masyarakat Mekah, sebuah identitas yang kelak akan mengubah tatanan dunia. Masa-masa awal di Mekah ini memberikan kesempatan bagi Aminah binti Wahab untuk membangun ikatan batin yang kuat dengan Nabi Muhammad. Namun, sebagai bagian dari tradisi masyarakat Quraisy yang sangat menjaga kemurnian bahasa dan kekuatan fisik anak-anak mereka, Aminah binti Wahab harus bersiap untuk menjalankan sebuah tradisi penting lainnya. Tradisi ini menuntut kesiapan hati Aminah binti Wahab untuk kembali menghadapi perpisahan sementara demi masa depan sang putra. Mekah dengan segala kepadatan dan hawanya yang panas dipandang kurang ideal bagi pertumbuhan bayi yang mulia. Oleh karena itu, sebuah langkah besar harus segera diambil oleh Aminah binti Wahab sesuai dengan adat kebiasaan bangsawan Arab pada zaman tersebut. Sesuai dengan adat istiadat bangsawan Quraisy di Mekah, setiap bayi yang lahir akan dikirim ke pedalaman padang pasir untuk disusui dan dibesarkan oleh wanita dari suku-suku pedusunan. Tradisi ini bertujuan agar anak-anak mereka tumbuh dengan fisik yang kuat, kesehatan yang terjaga dari penyakit perkotaan, serta mendapatkan kefasihan bahasa Arab yang murni.
Aminah binti Wahab, meski memiliki ikatan batin yang sangat kuat dengan Nabi Muhammad, harus bersiap menjalankan tradisi ini demi kebaikan masa depan putranya. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad, serombongan wanita dari Bani Sa'ad bin Bakr datang ke Mekah untuk mencari bayi susuan. Di antara mereka terdapat Halimah As-Sa'diyah. Berdasarkan riwayat dalam Sirah Ibnu Hisham, para wanita penyusu pada awalnya enggan membawa Nabi Muhammad karena status Nabi Muhammad yang yatim. Mereka berharap mendapatkan imbalan materi yang besar dari ayah sang bayi, sedangkan Nabi Muhammad hanya memiliki kakek dan ibunya, Aminah binti Wahab. Halimah As-Sa'diyah pada mulanya juga merasakan keraguan yang sama. Namun karena tidak mendapatkan bayi lain, Halimah As-Sa'diyah akhirnya memutuskan untuk mengambil Nabi Muhammad. Aminah binti Wahab menyambut kedatangan Halimah As-Sa'diyah dengan penuh ketenangan. Aminah binti Wahab menyerahkan Nabi Muhammad kepada Halimah As-Sa'diyah dengan keyakinan bahwa Allah akan menjaga putra kesayangannya tersebut. Momen penyerahan ini menjadi perpisahan kedua yang harus dialami oleh Aminah binti Wahab setelah kehilangan suaminya. Aminah binti Wahab merelakan Nabi Muhammad dibawa pergi menuju pemukiman Bani Sa'ad yang jauh dari hiruk-pikuk kota Mekah. Dalam sejarah Islam, tindakan Aminah binti Wahab ini mencerminkan sikap tidak egois dari seorang ibu. Aminah binti Wahab mendahulukan pertumbuhan fisik dan kecakapan bahasa Nabi Muhammad di atas keinginannya untuk selalu berada di dekat putranya. Selama prosesi penyerahan tersebut, Halimah As-Sa'diyah mulai merasakan keberkahan sesaat setelah Nabi Muhammad berada dalam asuhannya. Berdasarkan riwayat sahih, unta tunggangan dan hewan ternak Halimah As-Sa'diyah yang sebelumnya kurus serta kering air susunya, tiba-tiba menjadi gemuk dan menghasilkan air susu yang melimpah. Aminah binti Wahab melepas keberangkatan kafilah Bani Sa'ad tersebut dengan doa dan harapan besar. Refleksi dari peristiwa ini menunjukkan betapa besar pengorbanan Aminah binti Wahab dalam mendidik Nabi Muhammad. Hidup di padang pasir yang luas memberikan ruang bagi Nabi Muhammad untuk mengenal alam dengan jujur dan membentuk kemandirian sejak dini. Aminah binti Wahab memahami bahwa untuk membentuk pribadi yang besar, diperlukan lingkungan yang mendukung pembentukan karakter yang kokoh, meskipun hal itu berarti dirinya harus menanggung rindu selama bertahun-tahun. Kepergian Nabi Muhammad ke pangkuan Halimah As-Sa'diyah menandai dimulainya fase baru dalam kehidupan Aminah binti Wahab di Mekah. Rumahnya kembali menjadi sunyi, namun Aminah binti Wahab menjalaninya dengan penuh kesabaran, sembari menunggu kabar yang datang dari pedalaman. Aminah binti Wahab tetap menjaga komunikasi dengan Halimah As-Sa'diyah setiap kali ada kesempatan bagi wanita penyusu tersebut untuk mengunjungi Mekah. Kabar-kabar mengenai pertumbuhan Nabi Muhammad di dusun Bani Sa'ad perlahan mulai sampai ke telinga Aminah binti Wahab. Berita yang dibawa bukan hanya tentang kesehatan fisik, melainkan juga tentang berbagai kejadian luar biasa yang dialami oleh keluarga yang mengasuhnya. Setelah Nabi Muhammad dibawa ke pedalaman oleh Halimah As-Sa'diyah, Aminah binti Wahab menjalani hari-hari di Mekah dengan kesabaran. Sesuai dengan adat yang berlaku, para ibu penyusu akan membawa bayi-bayi mereka kembali ke kota setiap 6 bulan sekali untuk melepas rindu dengan keluarga asli. Melalui kunjungan-kunjungan berkala inilah, Aminah binti Wahab menerima laporan mengenai perkembangan fisik dan perilaku Nabi Muhammad. Berdasarkan riwayat dalam Sirah Ibnu Hisham, pertumbuhan Nabi Muhammad di dusun Bani Sa'ad berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan anak-anak pada umumnya. Halimah As-Sa'diyah menceritakan kepada Aminah binti Wahab bahwa Nabi Muhammad tumbuh dengan badan yang tegap dan kesehatan yang sangat terjaga. Dalam usia 2 tahun, Nabi Muhammad sudah tampak seperti anak yang berusia jauh di atasnya. Kabar ini memberikan ketenangan bagi Aminah binti Wahab bahwa keputusan menitipkan putranya di lingkungan padang pasir adalah langkah yang tepat. Halimah As-Sa'diyah juga menyampaikan berbagai fenomena keberkahan yang dialami oleh keluarganya sejak mengasuh Nabi Muhammad. Ternak mereka menghasilkan susu yang melimpah, dan tanah tempat mereka tinggal menjadi subur. Padahal sebelumnya wilayah Bani Sa'ad sedang dilanda kekeringan. Aminah binti Wahab mendengarkan semua penuturan itu dengan refleksi mendalam. Bagi Aminah binti Wahab, laporan-laporan tersebut semakin memperkuat isyarat yang pernah diterima saat mengandung bahwa Nabi Muhammad membawa keberkahan bagi siapapun yang berada di dekatnya.
Ketika Nabi Muhammad mencapai usia 2 tahun, masa penyusuan secara resmi telah berakhir. Halimah As-Sa'diyah membawa Nabi Muhammad kembali ke Mekah untuk dikembalikan sepenuhnya kepada Aminah binti Wahab. Namun dalam pertemuan tersebut, Halimah As-Sa'diyah memohon kepada Aminah binti Wahab agar diizinkan membawa Nabi Muhammad kembali ke dusun untuk waktu yang lebih lama. Halimah As-Sa'diyah beralasan bahwa cuaca Mekah yang sedang dilanda wabah penyakit dapat membahayakan kesehatan Nabi Muhammad. Aminah binti Wahab dengan kebijaksanaan seorang ibu yang mendahulukan keselamatan anaknya menyetujui permohonan tersebut. Meskipun keinginan untuk memeluk dan merawat Nabi Muhammad di rumah sendiri sangat besar, Aminah binti Wahab merelakan putranya kembali ke padang pasir bersama Halimah As-Sa'diyah. Keputusan Aminah binti Wahab ini didasarkan pada pertimbangan logis mengenai kesehatan Nabi Muhammad di lingkungan udara pedesaan yang lebih bersih. Refleksi dari periode ini memperlihatkan bagaimana Aminah binti Wahab terus melatih ketabahan hatinya untuk berpisah dengan anak tunggalnya. Aminah binti Wahab menunjukkan bahwa cinta tidak selalu berarti kepemilikan fisik, melainkan memastikan pertumbuhan terbaik bagi sang anak. Pengetahuan Aminah binti Wahab tentang keistimewaan Nabi Muhammad membuatnya percaya bahwa perlindungan Allah selalu menyertai setiap langkah putranya, dimanapun Nabi Muhammad berada. Tahun-tahun tambahan di dusun Bani Sa'ad ini menjadi masa krusial bagi Nabi Muhammad dalam mengenal alam dan bahasa Arab yang murni. Aminah binti Wahab terus menunggu di Mekah, menjaga kehormatan keluarganya, sembari menantikan saat di mana Nabi Muhammad benar-benar akan menetap bersamanya. Namun, sebuah peristiwa luar biasa yang terjadi di dusun tersebut akan segera mengubah rencana Halimah As-Sa'diyah dan mempercepat kepulangan Nabi Muhammad ke pangkuan Aminah binti Wahab. Peristiwa yang dialami Nabi Muhammad di tengah kegiatannya mengembala ternak membuat Halimah As-Sa'diyah merasa khawatir sehingga harus mengambil tindakan mendadak. Kehidupan Nabi Muhammad di dusun Bani Sa'ad mengalami perubahan besar ketika terjadi peristiwa luar biasa yang dikenal sebagai Syakus Sadr atau pembelahan dada. Berdasarkan riwayat dalam hadis riwayat Muslim, saat Nabi Muhammad sedang bermain bersama anak-anak sebayanya, datanglah malaikat Jibril yang kemudian membelah dada Nabi Muhammad untuk membersihkan hatinya dari bagian setan. Peristiwa ini disaksikan oleh teman-teman bermain Nabi Muhammad yang segera melaporkannya kepada Halimah As-Sa'diyah dengan penuh ketakutan. Meskipun Nabi Muhammad ditemukan dalam keadaan sehat dan tidak mengalami luka fisik setelah kejadian tersebut, Halimah As-Sa'diyah beserta suaminya merasa sangat khawatir. Rasa takut akan keselamatan Nabi Muhammad di lingkungan padang pasir membuat Halimah As-Sa'diyah memutuskan untuk segera mengembalikan Nabi Muhammad ke Mekah. Halimah As-Sa'diyah merasa tanggung jawab untuk menjaga putra Aminah binti Wahab telah mencapai batas yang sangat mengkhawatirkan bagi keamanan sang bocah. Aminah binti Wahab menyambut kepulangan Nabi Muhammad yang saat itu diperkirakan berusia sekitar 4 hingga 5 tahun. Kepulangan yang mendadak ini memicu pertanyaan dari Aminah binti Wahab kepada Halimah As-Sa'diyah. Berdasarkan catatan dalam Sirah Ibnu Hisham, Aminah binti Wahab memperhatikan kecemasan pada wajah Halimah As-Sa'diyah dan menanyakan alasan sebenarnya di balik pengembalian Nabi Muhammad yang lebih cepat dari rencana sebelumnya. Setelah Halimah As-Sa'diyah menceritakan peristiwa aneh yang menimpa Nabi Muhammad, Aminah binti Wahab menanggapi kabar tersebut dengan ketenangan yang luar biasa. Aminah binti Wahab tidak menunjukkan kepanikan sebagaimana yang dialami oleh Halimah As-Sa'diyah. Sebaliknya, Aminah binti Wahab meyakinkan Halimah As-Sa'diyah bahwa setan tidak akan pernah bisa menyentuh atau mencelakai Nabi Muhammad. Keyakinan Aminah binti Wahab ini bersumber dari tanda-tanda yang telah ia saksikan sejak masa kehamilan dan kelahiran Nabi Muhammad. Pertemuan kembali ini menjadi momen yang sangat emosional bagi Aminah binti Wahab. Setelah bertahun-tahun hanya bisa melepas rindu dalam kunjungan singkat, kini Aminah binti Wahab dapat mendampingi tumbuh kembang Nabi Muhammad secara langsung di rumah sendiri. Aminah binti Wahab mengambil alih sepenuhnya peran pengasuhan, memberikan kasih sayang, dan menanamkan nilai-nilai luhur kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kini tumbuh besar di bawah pengawasan langsung ibunya di tengah kota Mekah. Refleksi dari peristiwa ini menunjukkan kedalaman pemahaman Aminah binti Wahab terhadap keistimewaan putranya. Aminah binti Wahab memiliki kekuatan mental untuk tidak goyah oleh kejadian-kejadian yang secara logis menakutkan bagi orang awam. Bagi Aminah binti Wahab, peristiwa pembelahan dada tersebut justru menjadi penegas bahwa Nabi Muhammad sedang dipersiapkan oleh kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekedar perlindungan manusia.
Masa-masa kebersamaan di Mekah ini dimanfaatkan oleh Aminah binti Wahab untuk mengenalkan Nabi Muhammad pada akar keluarganya. Aminah binti Wahab merasa penting bagi Nabi Muhammad untuk mengetahui silsilah dan tempat-tempat yang memiliki ikatan sejarah dengan mendiang ayahnya. Sebagai bagian dari pendidikan karakter dan penghormatan terhadap garis keturunan, Aminah binti Wahab mulai merencanakan sebuah perjalanan yang akan memberikan kesan mendalam bagi Nabi Muhammad. Rencana perjalanan ini disusun Aminah binti Wahab sebagai bentuk bakti kepada ingatan suaminya, sekaligus mengenalkan Nabi Muhammad pada keluarga besarnya yang berada di luar Mekah. Ketika Nabi Muhammad mencapai usia sekitar 6 tahun, Aminah binti Wahab memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh ke utara menuju kota Yathrib. Berdasarkan riwayat dalam Sirah Nabawiyah dan Tabaqat Al-Kubra, tujuan utama perjalanan ini adalah untuk berziarah ke makam Abdullah bin Abdul Muttalib, serta mengunjungi sanak saudara dari pihak kakek Nabi Muhammad, yaitu Bani Najjar. Aminah binti Wahab berangkat dengan membawa Nabi Muhammad dan didampingi oleh seorang pelayan setia bernama Ummu Aiman. Perjalanan dari Mekah ke Yathrib menempuh jarak sekitar 500 km melintasi padang pasir yang tandus. Aminah binti Wahab menjalani perjalanan ini dengan tekad untuk mengenalkan Nabi Muhammad pada akar silsilah dan tempat peristirahatan terakhir ayahnya. Bagi Aminah binti Wahab, kunjungan ini merupakan bentuk kesetiaan kepada mendiang suaminya, sekaligus sarana pendidikan bagi Nabi Muhammad agar mengenal keluarga besar dari garis ibunda Abdul Muttalib. Sesampainya di Yathrib, Aminah binti Wahab dan Nabi Muhammad menetap selama 1 bulan di lingkungan Bani Najjar. Selama masa tinggal tersebut, Nabi Muhammad mulai mengenal lingkungan yang berbeda dengan Mekah, di mana Yathrib lebih hijau dan memiliki banyak perkebunan kurma. Dalam ingatan yang diceritakan kembali oleh Nabi Muhammad di masa kenabian, Nabi Muhammad masih mengingat momen saat bermain di tanah Yathrib dan belajar berenang di kolam milik Bani Najjar. Aminah binti Wahab memastikan Nabi Muhammad mendapatkan sambutan yang hangat dari para paman dan keluarga di sana. Momen paling reflektif dalam perjalanan ini terjadi saat Aminah binti Wahab membawa Nabi Muhammad mengunjungi makam Abdullah bin Abdul Muttalib di rumah An-Nabigah. Aminah binti Wahab berdiri di hadapan makam suaminya bersama putra mereka yang kini telah tumbuh besar. Kejadian ini dicatat secara faktual dalam sejarah sebagai pertemuan pertama dan terakhir Nabi Muhammad dengan ayahnya dalam bentuk ziarah fisik. Aminah binti Wahab menjaga ketenangan sikapnya, menunjukkan martabat sebagai wanita yang sabar dalam menghadapi takdir Allah. Perjalanan ke Yathrib ini memberikan dimensi baru dalam kehidupan Nabi Muhammad. Aminah binti Wahab berhasil menanamkan rasa hormat terhadap sejarah keluarga dan menguatkan ikatan batin Nabi Muhammad dengan leluhurnya. Meskipun perjalanan ini melelahkan secara fisik, Aminah binti Wahab tampak puas karena telah memenuhi tanggung jawab moralnya untuk menghubungkan Nabi Muhammad dengan identitas ayahnya. Namun, tinggal selama 1 bulan di Yathrib juga memberikan beban fisik tersendiri bagi Aminah binti Wahab. Refleksi dari peristiwa ini menunjukkan pentingnya menjaga hubungan silaturahmi dalam tradisi Islam, sebuah nilai yang ditunjukkan Aminah binti Wahab jauh sebelum risalah Islam turun secara lengkap. Aminah binti Wahab mengajarkan bahwa menghargai masa lalu adalah bagian dari membangun masa depan yang kokoh. Pengalaman di Yathrib ini kelak akan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dalam fase kehidupan Nabi Muhammad di kemudian hari ketika Yathrib berubah menjadi Madinah. Setelah menyelesaikan urusan ziarah dan silaturahmi, Aminah binti Wahab bersiap untuk membawa Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Perjalanan pulang ini dilakukan dengan rute yang sama, menembus panasnya padang pasir di bawah terik matahari. Namun di tengah perjalanan pulang yang panjang ini, kondisi kesehatan Aminah binti Wahab mulai mengalami perubahan yang tidak terduga. Langkah kaki kafilah kecil ini perlahan meninggalkan Yathrib, bergerak menuju selatan, namun terhenti di sebuah wilayah sunyi yang akan menjadi saksi sebuah peristiwa besar dalam sejarah hidup Nabi Muhammad. Perjalanan pulang dari Yathrib menuju Mekah menjadi babak terakhir dalam pengabdian fisik Aminah binti Wahab terhadap putranya. Setelah menempuh perjalanan beberapa hari di bawah terik matahari padang pasir, kondisi kesehatan Aminah binti Wahab mulai menurun secara drastis. Rombongan kecil yang terdiri dari Aminah binti Wahab, Nabi Muhammad, dan Ummu Aiman terpaksa menghentikan langkah mereka di sebuah tempat bernama Al-Abwa, sebuah wilayah yang terletak di antara Madinah dan Mekah. Di Al-Abwa, sakit yang diderita Aminah binti Wahab semakin parah.
Berdasarkan catatan sejarah dalam Tabaqat Al-Kubra dan Sirah Nabawiyah, Aminah binti Wahab menyadari bahwa ajalnya telah mendekat. Dalam kondisi yang sangat lemah, Aminah binti Wahab tetap menunjukkan ketenangan jiwa yang luar biasa. Aminah binti Wahab meninggalkan pesan-pesan terakhir yang dicatat dalam beberapa riwayat sejarah sebagai bentuk wasiat bagi putranya. Aminah binti Wahab menyampaikan bahwa setiap yang hidup pasti akan mati, dan setiap yang baru pasti akan menjadi usang. Aminah binti Wahab menekankan bahwa dirinya akan pergi, namun sebutan nama dan jasanya akan tetap abadi, karena telah meninggalkan seorang putra yang membawa kebaikan bagi dunia. Aminah binti Wahab memahami bahwa tugasnya sebagai bejana yang membawa cahaya kenabian telah selesai dengan sempurna. Wafatnya Aminah binti Wahab di Al-Abwa merupakan peristiwa yang sangat krusial dalam pembentukan kepribadian Nabi Muhammad. Pada saat itu, Nabi Muhammad kehilangan sandaran kasih sayang terakhir dari kedua orang tua kandungnya. Allah telah menetapkan bahwa Nabi Muhammad akan tumbuh sebagai seorang yatim piatu di bawah lindungannya secara langsung. Hal ini selaras dengan ayat Al-Quran dalam surat Ad-Duha ayat 6 yang menyebutkan, "Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu?" Prosesi wafatnya Aminah binti Wahab berlangsung dalam kesederhanaan di tengah padang pasir yang sunyi. Tidak ada keramaian atau upacara besar di Al-Abwa. Hanya ada Ummu Aiman dan Nabi Muhammad yang menyaksikan saat-saat terakhir wanita mulia ini menghembuskan napas terakhir. Aminah binti Wahab wafat dalam keadaan menjaga kesucian dan martabatnya, meninggalkan warisan karakter yang kuat bagi Nabi Muhammad. Refleksi dari peristiwa di Al-Abwa menunjukkan betapa besar ketabahan yang dimiliki oleh Aminah binti Wahab hingga akhir hayatnya. Meskipun harus meninggalkan putra tunggalnya di tengah perjalanan yang belum selesai, Aminah binti Wahab berserah diri sepenuhnya pada takdir Allah. Pengorbanan Aminah binti Wahab yang membawa Nabi Muhammad berziarah ke makam ayahnya berakhir dengan dirinya sendiri yang dimakamkan di tengah perjalanan. Kepergian Aminah binti Wahab meninggalkan duka yang mendalam bagi Nabi Muhammad kecil. Di tempat yang sunyi dan jauh dari pemukiman tersebut, Nabi Muhammad harus belajar tentang kehilangan yang paling besar dalam hidup seorang anak. Ummu Aiman kini memikul tanggung jawab berat untuk membawa Nabi Muhammad kembali ke Mekah dan melaporkan berita duka ini kepada Abdul Muthalib. Jenazah Aminah binti Wahab dimakamkan di Al-Abwa, menandai berakhirnya perjalanan fisik sang ibunda, namun mengawali perjalanan panjang Nabi Muhammad sebagai seorang yatim piatu yang dipersiapkan untuk memimpin manusia. Setelah Aminah binti Wahab menghembuskan nafas terakhir di Al-Abwa, suasana di padang pasir tersebut diliputi oleh kesunyian yang mendalam. Ummu Aiman, pelayan setia keluarga yang mendampingi perjalanan tersebut, segera mengambil tanggung jawab untuk mengurus jenazah Aminah binti Wahab. Di tengah keterbatasan sarana di wilayah yang jauh dari pemukiman tersebut, jenazah Aminah binti Wahab dimakamkan dengan sederhana di tanah Al-Abwa. Nabi Muhammad, yang saat itu masih kanak-kanak, menyaksikan prosesi pemakaman ibundanya dengan ketabahan yang luar biasa. Berdasarkan catatan sejarah dalam Tabaqat Al-Kubra, lokasi makam Aminah binti Wahab di Al-Abwa menjadi penanda geografis yang penting dalam perjalanan antara Mekah dan Madinah. Keberadaan makam ini di tempat yang terpencil mencerminkan bagaimana takdir Allah memisahkan Nabi Muhammad dari segala bentuk ketergantungan kepada manusia sejak usia dini. Setelah proses pemakaman selesai, Ummu Aiman segera membawa Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan kembali ke Mekah. Perjalanan pulang dari Al-Abwa menuju Mekah tanpa kehadiran Aminah binti Wahab merupakan masa yang sangat berat. Ummu Aiman mendampingi Nabi Muhammad melintasi sisa jarak padang pasir dengan penuh kehati-hatian. Setibanya di Mekah, Nabi Muhammad diserahkan kembali kepada kakeknya, Abdul Muthalib. Berita wafatnya Aminah binti Wahab membawa kesedihan yang mendalam bagi keluarga besar Bani Hashim dan Bani Zuhrah. Abdul Muthalib, yang sebelumnya telah kehilangan putranya, Abdullah bin Abdul Muthalib, kini harus menerima kenyataan bahwa cucu kesayangannya telah menjadi yatim piatu. Dalam perspektif sejarah Islam, status yatim piatu yang disandang Nabi Muhammad setelah wafatnya Aminah binti Wahab memiliki makna reflektif yang kuat. Allah menghendaki agar Nabi Muhammad tumbuh di bawah asuhan langsung yang dibimbing oleh wahyu, tanpa ada campur tangan pola asuh orang tua yang mungkin dipengaruhi oleh tradisi jahiliyah.
Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, Surat Ad-Duha ayat 6, yang mengingatkan tentang bagaimana Allah memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad saat dalam keadaan yatim. Aminah binti Wahab telah menyelesaikan tugasnya di bumi dengan menjaga kesucian nasab dan memberikan pendidikan awal yang penuh martabat bagi Nabi Muhammad. Meskipun kehadiran fisiknya telah tiada, nilai-nilai ketenangan dan ketabahan yang ditunjukkan Aminah binti Wahab telah tertanam dalam diri Nabi Muhammad. Ummu Aiman tetap menjadi saksi hidup yang sering menceritakan kembali kemuliaan karakter Aminah binti Wahab kepada Nabi Muhammad di masa-masa setelahnya. Masyarakat Mekah melihat Nabi Muhammad tumbuh sebagai anak yang memiliki kedewasaan melampaui usianya akibat rentetan kehilangan yang dialaminya. Kepergian Aminah binti Wahab di Al-Abwa bukan sekadar akhir dari sebuah kehidupan, melainkan transisi besar bagi Nabi Muhammad untuk memasuki fase perlindungan di bawah kakeknya yang berkuasa. Kenangan tentang Aminah binti Wahab tetap hidup dalam sanubari Nabi Muhammad, bahkan ketika beliau telah mencapai kedudukan tertinggi sebagai utusan Allah. Peristiwa di Al-Abwa tersebut menjadi titik balik di mana Nabi Muhammad mulai menjalani kehidupan tanpa bimbingan orang tua kandung. Namun pengaruh dan kasih sayang Aminah binti Wahab tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan Nabi Muhammad. Bertahun-tahun kemudian, ingatan tentang ibunda dan makam di padang pasir itu akan kembali muncul dalam sebuah momen yang sangat mengharukan bagi para sahabat. Meskipun Aminah binti Wahab telah wafat sejak Nabi Muhammad berusia 6 tahun, sosok ibunda tetap menempati ruang khusus dalam ingatan dan perjalanan hidup Nabi Muhammad. Puluhan tahun setelah peristiwa di Al-Abwa, tepatnya saat terjadi peristiwa Umrah Wada atau dalam perjalanan menuju Fathul Makkah, Nabi Muhammad melewati kembali wilayah tersebut. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Aminah binti Wahab. Para sahabat yang menyertai perjalanan tersebut menyaksikan Nabi Muhammad menangis di hadapan makam Aminah binti Wahab. Tangisan Nabi Muhammad begitu mendalam sehingga membuat orang-orang di sekitar ikut menangis. Ketika ditanya mengenai alasan tangisan tersebut, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa ingatan akan kasih sayang dan kelembutan Aminah binti Wahab kembali muncul. Nabi Muhammad juga memohon izin kepada Allah untuk menziarahi makam tersebut, dan Allah memberikan izinnya. Momen ini mencerminkan sisi manusiawi Nabi Muhammad yang tetap memelihara rasa hormat dan cinta kepada orang tua kandungnya. Penghormatan kepada sosok ibu dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad memiliki akar yang kuat dari pengalaman hidup bersama Aminah binti Wahab. Dalam banyak kesempatan, Nabi Muhammad menekankan kedudukan ibu melalui sabda-sabdanya. Salah satu yang paling masyhur adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi Muhammad menyebutkan bahwa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari seorang anak adalah ibunya, bahkan hingga disebut sebanyak 3 kali sebelum menyebut ayah. Ajaran ini bukan sekedar teori hukum, melainkan refleksi dari penghargaan Nabi Muhammad terhadap perjuangan Aminah binti Wahab yang mengandung dan melahirkannya dalam kesunyian. Secara faktual, sejarah mencatat bahwa Aminah binti Wahab adalah wanita yang menjaga kesucian nasab Nabi Muhammad hingga hari kelahirannya. Kehidupan Aminah binti Wahab yang singkat namun syarat akan pengabdian menjadi bejana bagi cahaya Islam yang kemudian menerangi dunia. Walaupun Aminah binti Wahab tidak sempat menyaksikan masa kerasulan putranya, peran Aminah binti Wahab dalam membentuk fondasi awal karakter Nabi Muhammad diakui oleh para sejarawan Muslim sebagai bagian dari skenario agung Allah. Refleksi akhir dari kisah Aminah binti Wahab mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang seringkali dipersiapkan melalui jalan kesabaran dan kesendirian. Aminah binti Wahab menjalani peran sebagai istri yang ditinggal wafat, ibu yang mengandung dengan tanda-tanda kebesaran, hingga pengasuh yang merelakan anaknya dididik oleh alam padang pasir. Kepergian Aminah binti Wahab di Al-Abwa memastikan bahwa Nabi Muhammad hanya bersandar kepada Allah, namun kenangan akan wajah dan bimbingan Aminah binti Wahab tetap menjadi bagian dari sejarah manusia paling mulia. Kisah Aminah binti Wahab berakhir di sebuah makam sederhana di padang pasir, namun namanya abadi dalam setiap literatur sirah nabawiyah. Ketegaran Aminah binti Wahab menjadi cermin bagi setiap orang mengenai bagaimana menerima takdir dengan martabat tinggi.
Seluruh rangkaian peristiwa dari pernikahan di Mekah hingga perpisahan di Al-Abwa membentuk satu narasi utuh tentang pengorbanan seorang ibu bagi lahirnya kebenaran di muka bumi. Perjalanan sejarah ini memberikan gambaran jelas bahwa di balik setiap lelaki besar terdapat pendidikan dari seorang wanita yang tabah. Dengan berakhirnya penelusuran kehidupan Aminah binti Wahab, kita memahami bahwa setiap babak dalam hidupnya adalah persiapan bagi risalah yang akan mengubah wajah dunia selamanya.